Bab mercelakaken perkara yaqulu kang ngucap sapa wong ing sapa wong yaqulu kang ngucap sapa man wong du'iya kang den undang sapa man ila hukmillahi maring hukum Gusti Allah. Apa yang harus dikatakan orang yang diundang kembali kepada hukumnya Allah? Yang bagi sayuk jaliman kedhi wong kala kang ngucap lagu maring man sapa ghairul yaniman baini wa bainika kitabullah au sunnati rasul au aqwalu ulama'il muslimin au nahwi dzalik. Kalau ada orang mengucapkan kepada kita kata-katanya gini, baini ku tetep ing dalam antarane ingsun wa bainaka lan ing dalam antarane sira kitabullah ta kitab Allah wa sunnati rasul lan sunnati rasul au aqwalul muslimina utawi pira-pira dawuh au aqwal ulama il muslimina utawi pira-pira dawuh ulama wong Islam au nahu dzalik utawa padane mengkono aqwalu ulama il muslimin. Mari permasalahan kita selesaikan dengan hukumnya Allah, dengan kitabnya Allah, dengan sunnati Rasul, dengan aqwal ulama muslimin dan lain sebagainya. Apa yang harus kita katakan? Maka kita waktu dikatakan orang semacam itu sami'na wa ata'na atau sam'an wa ta'atan au na'am wa karomatan dan lain sebagainya. Sunatan mengucapkan semacam itu. Au qala utawa ngucap sapa ghair izhab budala sira ma'i sertane irsun ila hakimil muslimin maring wong kang ngupingi pira-pira wong Islam. Mari kita kembali kepada hakimnya orang Islam. Abil mufti utawa wong kang fatwa li fasil khusumati maring mecahaken persengketaan, maring mutus persengketaan, mutus gegeran. Alati kang bainana kang tep dalam antarane kita wa malan perkara asbah kang nyupani apa mah zalika mengkono izhab ma ila hakimil muslimin. Kalau kawan aku rival kita mengucapkan kepada kita, mari permasalahan kita, mari persengketaan kita kembalikan kepada hakimnya orang Islam, kepada muftinya orang Islam, kepada Quran dan hadis. Itu benar, itu kita perlu mengucapkan dengan sami'na wa ata'na. Namun kenyataan ketika ada hukum yang kita diperintahkan untuk nerima sami'na wa ata'na, sekarang ini digunakan untuk bungkus barang-barang busuk, digunakan bungkus barang-barang yang rusak, dibungkus dengan hukumnya Allah. Contoh seperti orang-orang yang ingin merusak tentang NKRI, merusak tentang kerukunan persatuan negara Republik Indonesia dengan mengajak kembali kepada hukumnya Allah, kembali kepada khalifah, yaitu kepada syariat. Padahal kalau kita pahami bahwa undang-undang yang ada di dalam Pancasila itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan mereka mengajak kepada hukum Islam, itu belum jelas hukum Islam yang bagaimana, mengingat sekarang ini hukum Islam berbeda mazhab, berbeda aliran, berbeda, yang sehingga nanti yang berkuasa itu siapa, khalifahnya siapa, bentuknya bagaimana, ini perlu kita pertimbangkan. Ini kalimatul haq urida bil batil, kalimahnya benar
yang kita dituntut mengucapkan sami'na wa ata'na, tapi dalamnya ketika kita mengikuti itu malah kebatilan seperti dibawa ke Suriah. Urusannya yo porak-poranda. Sekarang secara logika saja, antara orang NU dan Muhammadiyah saja, ini disuruh kembali satu hukum tidak bisa. Kalau kita dalam menentukan hari raya saja, puasa saja, bagi NU tetap berpijak pada ru'yah. Karena sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Muhammadiyah zaman 32 tahun karena dipangku oleh kekuasaan. Hari rayanya selalu ikmal, selalu menyempurnakan 30 hari. Sehingga hari rayanya selalu di belakang selama 32 hari. Sehingga ketika NU akan menyampaikan informasi, ini akan dipotong. Nah, sehingga hari rayanya ada yang datang jam 10 siang, ada yang sampai zuhur baru datang hari raya. Karena menggunakan surat yang pada waktu dulu belum ada medsos, WA dan lain sebagainya. Tapi setelahnya kekuasaannya tumbang, lalu dia ganti haluan dengan menggunakan wujudul hilal. Pokok yang penting hilal di atas ufuk, mampu dilihat atau tidak mampu dilihat, dia sudah menentukan hari raya, menentukan puasa. Sebagaimana pada bulan Dzulhijjah ini dia sudah menentukan tanggal 10 Dzulhijjah, yakni hari raya pas 23 Juli. Loh, ini sudah ditentukan. Ini saja kita satukan tidak bisa. Yang sehingga ketika nanti kita satukan tidak bisa, akan berebut kalau memang itu dikembalikan kepada hukum Islam. Itu dalam satu sisi hanya menteri agama saja, apalagi keputusan negara nanti akan dikumpulkan, disatukan satu. Contoh saja, kalau ada orang Islam membunuh orang kafir, ini kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i tidak boleh dikisos, karena syaratnya harus mukafaah. Sebab antara Muslim dengan kafir selalu tidak sama, baik urusan dunia dan hukum di dunia dan hukum di akhirat. Sebab dawai Allah la yastawun ini umum. Sing afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastawun, itu umum. Tapi kalau menurut Abu Hanifah enggak, la yastawun itu tidak umum. La yastawun itu hanya urusannya di akhirat, yaitu yang disebutkan oleh Allah, fa'ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum biha tukadzibun. Di situ urusan layas tahun kasamaan itu hanya kalau mukmin amal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa, itu urusannya nanti tempatnya di surga. Kalau orang kafir, orang fasik, orang kafir yang dimaksudkan itu fama'wahumun nar, sehingga kalau di dunia tetap sama. Hal itu diperkuat ketika Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah untuk diberi kesuburan, keistimewaan bagi orang Islam di dunia, dengan mengatakan Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, negara Mekah ini kau jadikan negara yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, penduduk Mekah kau berikan rezeki dari beberapa buah-buahan yang barokah.
Tapi man amana billahi wal yaumil akhir, khusus kepada orang-orang yang iman kepada Allah dan iman hari akhir. Apa jawaban Allah? Qal wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Ndak Ibrahim, orang-orang yang kafir fa umatti'uhu qalila, akan saya kasih kenikmatan di dunia. Nah, makanya untuk Rahman, sifatnya Allah di dunia tidak membedakan antara mukmin dan kafir. Orang kafir banyak yang kaya, banyak yang kaya raya, raya kaya, banyak yang miskin juga, banyak yang pangkat, banyak yang mulia. Karena apa? Karena rahmannya Allah. Orang mukmin ya banyak, ya ada yang kaya, ada yang miskin. Makanya di dalam urusan dunia Allah Ta'ala mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku telah membagi kecukupan mereka, ma'isyah mereka di dunia. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah. Tapi ada yang aku angkat, ada yang aku turunkan. Ada yang kaya, ada yang melarat, ada yang sehat, ada yang sekarat, ada yang sakit, ada rumah sakit, ada dokter yang ngobati, yaitu dokter, ada tukang pijet, ada yang pangkat, ada rakyat, ada orang ngalim, ada orang bodoh. Terus memang diadakan dengan qasamna bainahum ma'isyatahum wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din yattakhidha ba'dum ba'dan sukhriyah. Dijadikan berbeda itu agar saling membutuhkan, saling lulut. Orang kaya bagus pada orang miskin, karenanya butuh bantuan miskin. Orang miskin bagus pada orang kaya, karena membutuhkan biaya. Dokter bagus pada pasien, karena mengharapkan baik opah. Orang si pasien hormat pada dokter, agar supaya mau mengobati. Terus ngono. Dan seterusnya. Kalau tidak ada rumah sakit, tidak ada orang sakit, tidak ada rumah sakit, tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter, tidak ada perawat, tidak ada tukang parkir, tidak ada. Nanti obat-obatan tidak laku, jahe tidak laku, kunir tidak laku, laos tidak laku, dan lain sebagainya. Lah, ini lihat kita batum-batan sukhriyah, rafa'na batum ala batin. Terus lihat kita batum sukhriyah, rafa'na batum batin, lihat kita batum sukhriyah. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Nah, yang membedakan yaitu rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah, hidayah dari Allah. Yang membedakan adalah zikir takwa kepada Allah. Makanya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa itu yang bedakan. Di dunia sama saja. Ngoten lho. Makanya dari situ berarti antara muslim dengan kafir di dalam kehidupan di dunia sama saja dalam perlakuannya. Ya cuman kita ya untuk pribadi, untuk orang Islam ya tidak usah memilih kepada mereka. Ngoten lho. Iki di antara nih. Yang sering kata-kata ini kalimah yang hak tapi dikehendaki batil. Oleh karenanya Sayyidina Ali karramahu wajhah ketika sahabat Muawiyah mengutus aku dengan utusannya meminta agar kembali kepada hukumnya Allah. Lalu Sayyidina Ali tidak menerima karena beliau mengatakan
kalimatu haqqin urida bil batil. Kalimatnya benar tapi maksudnya batil. Kenapa? Karena tentaranya Muawiyah sudah lumpuh pada waktu itu. Nah, terus mengingin kembali kepada Al-Qur'an dengan mengucapkan dengan kembali kepada ayat wa aniku jenenge fa ba'atsu hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. Jadi mengambil juru hakam dari Sayyidina Ali yang kemudian diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan dari Muawiyah mengajukan hakam yang itu diwakili oleh Amr bin As. Di situ ternyata urusan politik ini yang kita harus hati-hati. Jadi memang kalau ingin membodohi orang bodoh, ingin dukungan orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Niscaya dia akan apa itu namanya? Niscaya dia akan banyak katutnya, tapi dikibuli. Nah, makanya jangan hanya formalitasnya, jangan kata-katanya, jangan karena takbir. Wah ini takbir itu bukan untuk demo, terlalu besar. Yes. Kenapa kok diperintahkan untuk mengucapkan apa sing den yang bagi ayakula yen to ngucap sapa man du'iyah sami'na wa ata'na sami'na, aku dengarkan ngringaken ingsun, wa ata'na lan taat ingsun. Siap ngene cara tentara ngono. Sami'na wa ata'na siap. Au sam'an wa ta'atan siap. Au na'am wa karamatan ya siap maknane ya. Au sib'a dzalik. Qala Allah Ta'ala innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Qaulan innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama kana mestinya ana iku qaulul mu'minina pengucape wong kang mukmin aizatu ing dalam mari kalane den undang sapa mukmin ilallah maring Allah wa rasulan dosane Allah liyahkuma karena yen to ngukumi sapa Allah wa rasulih bainakum ing dalam antara di mukmin apa ayakulu yen to ngucap sapa si mukmin sami'na wa ata'na. Jadi orang mukmin itu kalau diajak kembali kepada hukum Allah, biar yang menghukumi Allah atau Rasulnya saja, dia akan maka kata-katanya berupa sami'na wa ata'na. Siap. Yes. Oke. Atau satuju. Satuju. Niku sami'na wa ata'na. Wa ulaika lan utahe mengkono-mengkono mukmin iku mul muflihuna pira-pira wong kang padha sukses kabeh, wong bejo-bejo kabeh. Faslun yang bagi sayukja liman keti wong khosamahu kang musuhi. Musuh niku merangi, kang madoni. Ing man sapa ghairul liyane man au nazaahu tawa au nazaahu tawa ngrebut sapa ghair ing man fi amrin dalam suci-suci. Kalau kamu dilawan, ditentang, ditantang, direbut oleh seseorang, dimusuhi oleh seseorang, seharusnya apa? Bagaimana maka ngucap sapa sih man lahu maring ghair ittaqillah
au khafillah. Jikalau kamu dimusuhi orang atau kamu telah direbut barangnya, direbut hakmu, yang baik sejayuk-jayuknya kamu katakan kepada dia, ittaqillah, takwalah kepada Allah. Au khafillah, wedya sira ing Allah. Khafa ya khafu makhafatan wa makhafan fa huwa khaifun wa dzaka makhufun khafillah khaf khafa khafu khaf khafa 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 khafu asale khafil khaf iltiqau sakin al hati diwaca kas fasukinat abatu wa kusiratil afa ali salamatil atau fakurikat alfa'u liltiqau sakinan ala hati imma bil kasri lil asli li anna sakina idza khurika bil kasri wa imma bil fathi lil fa khafallah kene khafillah wa dia sira ing Gusti Allah taala au raqibillah au raqib utawa nginjen-nginjena sira Allah Gusti Allah au ilam to ngerti sira anallahu taala iku muttaliun alaik. Ajak macam-macam kue Allah Ta'ala tahu. Makanya kalau kamu diapusi, kalau dimusuhi pada orang, sudahlah, takutlah kepada Allah. Allah tahu apa yang kau lakukan, dan semuanya akan dimintai pertanggung jawaban. Kalau yang kau katakan itu orang iman betul, takut dia, takutlah kepada Allah. Allah mengetahui apa yang kau lakukan. Semuanya yang kau lakukan akan terkuak dan akan dimintai pertanggungjawaban. Apa kamu berani masuk neraka? Beranikah engkau masuk neraka? Aku lek wis wong kadung mumet ini guys, neraka ae tak langkai. Wah, dah. Anggitmu apa neraka yo apa akrobat ngono apa piye? Dianggap akrobat. Awi lamun tawara sira anama ing temesine perkara takulu kang ucap sira ing mah iku yukta buden tulis apa ma alaika ngatasi sira. Awas apa yang kau katakan ditulis oleh Allah. Waktu hasabulan den hisab apa ma sapa sira alaihi ngatasi ma, dan ingat kau akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kau katakan. Awas kalau kamu bohong akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Untuk tegusan. Kalau orang itu dapat hidayah. Au kalau utawa ngucap lahu. Au kalau utawa ngucap sapa sih man lahu maring khair, maring wong sing musuhi. Maring wong sing musuhi. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairim muhdharra. Yauma tajidu ing dalam dinane nemu sapa apa kullu nafsin sakabehane awak-awakan ma ing perkara amilat kang lakoni apa si kullu nafsin min khairin nyatane kebagusan nemu muhdharon ing den khatiraken. Ingatlah hari di mana semua manusia akan menemukan segala apa yang telah diamalkan dihadirkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Ali Imran. Au wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Atau kau katakan pada mereka,
Wattaqulan wedya sira kabeh yauman ing dalam dina turjauna kang den balekaken sira kabeh ing dalam yaum ilallahi maring Gusti Allah. Takutlah hari kiamat yang kau semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Apakah kamu tidak malu menghadap kepada Allah dalam keadaan berlumuran salah, dalam keadaan berlumuran dosa, dalam keadaan berlumuran kotoran? Malu tak malukah engkau di hadapan Allah yang telah membuat raja-raja, lebih-lebih di sana banyak dikelilingi para malaikat dan anbiya mursalin? Tak malu kamu? Jika bapakmu kalau gak malu dikelilingi mertuamu, apakah takut kamu dengan mertuamu? Apa kamu tidak malu dengan mertuamu? Kalau gak malu, gimana kalau istrimu diminta? Ya gitu deh. Kita si urung kena aja nih. Aku talik minal ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat lain, in khairan wa khairun wa in syarran wa syarrun tabat jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum wa man afafa aslaha fa ajruhu 'ala Allah dan lain sebagainya wis. Ama asbah dzalik minal al-fatihnya berapa lafaz ayat ta'addabah minal al-fat ayat ta'addabah wa yakula sam'an wa ta'atan. Dunia alam inallaha hati yang bagi ayakulah faqala lahu anu mangkualik man. Hadi yang bagi sayuk jaliman kediwong khosa mau kang musuhi ing man sapa ghairul iman au naza'u tawaya ngrebut ing man sapa ghair fi amrin faqala maka ngucap sapa ghair lagu maring man ngoten. Sapa ghair lagu maring man. Kabeh niku ghair maring man. Ala ngucap ittaqillah au khafillah au raqibillah utawa raqabah nginjen-nginjen sapa Allah ngoten kena. Raqaballah au ilam anallah mutaliun alaik au ilam annama takulu yuktabu alaika tu hasabu alaih au qala lahu ngono au qala uta ngucap sapa ghair lahu maring man ngoten alik man au qala uta ngucap sapa ghair lahu maring man qala Allah taala ya qala taala yauma tajidu kullu nafsin ma amilat bin khairin muhdharra utawa wattaqu yauman turja'una ilallah au nahwa dzalik minal ayat nama asbal dzalik minal fat ayat ta'addabah yang bagi sayukjo fa'ile yang bagi apa ayat ta'addabah yang gawe tata krama sapa man wa yaqula lan ngucap sapa man. Jadi sebaiknya kalau kamu diancam orang ittaqillah au khafillah au raqaballah au anallahu mutaliun alaik, awas Allah tahu kepada kamu. Sebaiknya kamu ketika diomongi seperti itu kamu harus betul-betul bertata krama, berakhlak yang baik, bersopan dengan mengucapkan sam'an wa ta'atan. Betul, sam'an wa ta'atan. Au as'alullah taufik
as'alu nyuwun ingsun Allah taala taufiqa ing pitulung dizalika maring mengkono-mengkono mazkur ngene iku ittaqullah au asallallahu karam lut au as'alu to nyuwun ingsun Allah Gusti Allah karimah kang loman lutfa ing merasi Allah saya akan minta ya Allah saya minta kasih sayangmu sumaya talatafu mongko nuli ngalusi sapa seman fi muqatabati man ing dalem ngitopi wong kala kang ngucap sapa man lahu maring man awal mau zalika mengkono-mengkono ittaqillah. Kemudian kalau ada orang yang mengucapkan kepada kamu ittaqillah, termasuk yang biasa mengucapkan ittaqillah kepada kamu adalah khatib ittaqillah sam'an wa ta'atan sami'na wa ata'na. Dan kamu bicara dengan halus bikhotaban ing kala lagu zalik kala kang ngucap sapa man lagu maring man khosamah zalika ing mengkono-mengkono ittaqillah wal yahdar lan wedya sapa wong kulal khadri kelawan sak wedi-wedine wal yahdar lan ngedono sapa wong kulal khadri kelawan ngedeni kang sak doh-dohe sak ado-adohe. Jadi kalau itu kamu harus betul-betul menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Jauh dari apa? Minta sahuli saking kegampangi wong. Inta zalika ing dalem hari kalane den omongi. Diomongi niku wau. Diomongi qala lahu. Wa qala lahu ittaqillah. Fi ibaratihi ing dalem ibaratiman. Atilah kowe diomongi kaya ngono jangan sampai engkau gegabah. Jangan sampai engkau gegabah. Jauhilah gegabah di dalam menjawab masalah niku. Karena apa? Fa inna kasiran maka temesine wong akeh minan nasi kang tetep saking menungsa iku ya takalam padha ngomong sapa si kasiran inta zalika ing dalem mari kalane den omongi ittaqillah oleh ngomong bimakran perkara layaliku kang ora patut apa mah kadang-kadang ngomong takwa telek ngono ya lha ngene ini wedya nek hisab iya saya hadapi hisab ngene ya kadang-kadang gak karuan gak ditetek krama ngono ae wedya nang neraka iya neraka pun akan tak lompati. Lho ini dianggap akrobat ngono kene. Warubama yatakalamu kang kadang-kadang ngomong sapa batum setengah nas bimakran perkara yakuna kang ana apa maiku kufron kadang-kadang kata-katanya itu menyeret dia di dalam kekufuran. Ya kumang takwa taek ya bila misali kono. Umpama ngoten. Wa kadzalika yang kono yang bagi sayukce sakola ing dalam mari kalane ngucap lagu maring wong sapa sakibu kancane wong. Kalau kamu dibilangin teman, kamu dibilangin kanca, kamu dibilangin sahabat, lek bilangin ngindi. Hadzal ladzi fa'altahu khilafu hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalik yang bagi apa ala yakula la altazimul hadis aja sampai ngono. Adilah kowe diomongi karo kancamu. Hadzal ladzi utahi perkara fa'al tau kang lakoni sira ing aladzi kukilafu hadis Rasulillah bedani hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au nahwa zalik utawa kemudian apa yang kau lakukan itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Apa yang kau lakukan itu bertentangan dengan syariat. Ketika kamu dibilangin semacam itu harus kamu mengatakan harus kamu tidak mengatakan, kamu tidak boleh mengatakan yang bagi opo ala yakula ento orang ngucap sapa wong la altasimul hadis ora nrimo ingsun hadis
sampai sekali itu. Saya tidak menerima hadis, saya tidak menerima syariat, saya tidak menerima ojo. Aula amalu bil hadis, atau sampai mengatakan saya tidak mengamalkan hadis. Au nahwa dzalik minal ibarati, nyatane pira-pira ibarat al mustabsyiati kang den alani apa ibarat al mustabsyati kang den alani atau kang den alin jember kasihan banget olon kang den banget olone ngono lho, kang banget olone to kang den klair olo. Wa ing kana senajan ana pal hadis iku matrukaz zahir, ningalno zahir, seperti ketika Sidina Umar akan masuk pada tanah Syam, terus dibelangi di tanah Syam itu ada taun. Akhirnya Sidina Umar gak jadi masuk ke tanah Syam. Nah, kemudian dibilangin karo Ibnu Mas'ud, atafiru min qadarillah, apa kamu akan lari dari takdirnya Allah? Sidina Umar jawab, nafiru minat takdir ila takdir, saya lari dari takdir menuju ke takdir. Utawilau nakwa dhalik bal yakulu balik ngucapa sapa wong dzalika dalam marikalani den omongi ana allazi fa'altahu khilafu hadis kowe diomongi ngono ngeten adzal hadis iku maksus muta'awwal adzal hadis iku maksusun dan taksis apa adzal hadis muta'awwalun utawa den interpretasiaken diinterpretasikan ditakwili niku diarahkan dari makna lahir. Au matruku zahiri utawa dan tingkal zahiri bil isma'i kelan isma' wasibi dzalik lan padane mengkono aku maksus muta'awwal. Babul irad anil jahil, bab menjelaskan seharusnya kita berpaling dari orang-orang bodoh. Alias kalau kamu dibilangin, dicelatu, digojlok dengan orang bodoh, jangan menjawab. Dipancing-pancing dengan orang bodoh, jangan jawab. Kamu ikhrat saja mingu, pura-pura tahu, pura-pura tidak tahu. Wa'rid anil jahilin. Al-Fatihah.